Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Satria, dosen pengajar konten kreatif satu kalian ya. Oke, ini pertemuan ketiga. Di sini aku mau jelasin tentang produk fotografi. Kemarin kan teman-teman sekalian udah praktek ya menggunakan kamera smartphone dan bantuan mini studio. Itu bisa dikatakan fotografi produk yang paling simple gitu. Oke, untuk masuk ke fotografi produk, saya itu mau memberikan sedikit sedikit banget tentang pengantar gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih fotografi itu apa sih. Ternyata mungkin kalian udah aku jelasin di kelas offline, tapi saya jelasin lagi gitu. Fotografi itu dari bahasa Yunani, ya, dari istilah potos itu yaitu cahaya, dan grafo atau grafi itu melukis atau menulis. Jadi fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Bagaimana kamera bekerja? Berarti kalian sudah tahu. Berarti kalian mau foto itu harus ada cahayanya, karena fotografi itu menangkap cahaya, bukan menangkap objek, gitu ya. Kalau kalian nggak ada cahaya, ya kalian nggak akan menangkap apa-apa menggunakan kamera itu, gitu. Jadi harus ada cahaya yang memantulkan atau cahaya yang mengelilingi atau yang ada di sekitar objek itu bisa jadi karya fotografi. Gitu. Oke, kita bicara tentang fotografi produk. Jadi nggak hanya model atau objek yang indah aja yang dapat dilukis menggunakan kamera gitu ya. Jadi fotografi itu kan biasanya untuk misalnya paling pertama itu kayak fotografi profil atau fotografi orang gitu ya. Terus ada lagi fotografi mungkin pemandangan. Terus ada lagi fotografi tentang model atau gimana gitu. Tapi ternyata fotografi itu juga bisa dimanfaatkan sebagai kita para bisnis atau mungkin pengusaha-pengusaha gitu untuk mempublikasikan atau lebih mengenalkan produknya ke khalayak atau ke luar gitu ya. Dengan apa? Dengan ya nih fotografi ini, fotografi produk. Jadi kalian punya produk, kalian foto, kalian sebarkan itu bisa lebih mengenalkan produk kalian sendiri gitu. Mungkin itu ada di apa pentingnya fotografi ini. Jadi sesuai tulisan ini, foto produk menjadi penting karena hal tersebut dapat menjadi identitas bagi penjual itu sendiri gitu. Calon konsumen akan lebih mudah memahami suatu iklan berdasarkan potret produk saja. Jadi kalau kalian mengiklankan kayak di radio gitu, itu kan kurang tergambar di pikiran kita gitu. Sebenarnya produk itu seperti apa gitu. Jadi mungkin lebih efektif dengan foto ya, lebih efektif dengan visual gitu. Oleh karenanya, kamu sebagai mahasiswa MBD nih perlu mempertimbangkan untuk serius dalam melakukan foto produk. Tuh, jadi kalian mahasiswa MBD, kalian nanti latihan tentang social media marketing. Itu kan kalian ngupload tuh. Nah, itu kalian ngupload apa? Ya ngupload yang ada di kelas ini, dari kelas ini gitu. Gitu ya. Jadi ada fotografi, ada ilustrasi dan lain sebagainya. Oke. Untuk fotografer produk ini aku mau jelasin petunjuk sih buat kamu yang ingin belajar fotografi produk biar nggak tersesat. Karena kalau belajar nggak ada petunjuk itu nanti bisa kemana-mana, malah nggak bisa sampai tujuan gitu. Jadi ini ada sekitar 5 petunjuk yang aku rangkum sendiri untuk fotografer produk pemula gitu. Oke, yang pertama itu pemilihan kamera. Karena yang namanya foto ya, fotografi itu kan harus ada kamera. Ada 4 poin di sini. Yang poin pertama, sebisa mungkin jangan menggunakan kamera smartphone jika kamu melakukan fotografi yang serius. Oke, kamera karena mungkin yang kalian lihat di baliho besar, yang kalian lihat di mana iklan koran itu mereka menggunakan kamera yang profesional, yang serius, bukan kamera HP dong. Kalau kamera HP kan itu dicetak atau
dipublikasikan kurang 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 maksimal gitu. Itu ada di poin nomor 2, gunakan kamera beresolusi tinggi. Ini maksudnya itu yang tadi. Jadi kalian tuh mau nge-cropping atau mau nge-zoom uh, sebuah gambar tuh biar nggak pecah. Karena kalian kalau zoom pakai kamera HP itu kan pecah kan. Itu sih alasan utama mengapa kamu harus menggunakan kamera profesional gitu. Yang ketiga, pilih lensa yang sesuai. Nah ini lanjutan dari yang tadi. Untuk kamera yang bagus tuh biasanya lensa tuh bisa diganti-ganti. Jadi jika produkmu besar seperti mobil atau properti, kamu harusnya menggunakan lensa wide. Lensa wide itu yang mencakup banyak sudut ya, jadi luas gitu. Biasanya itu orang-orang atau para pemasaran properti atau mobil tuh mereka fotonya pakai lensa wide. Terus kalau produkmu kecil seperti perhiasan, cincin, gelang, kalung, itu disarankan menggunakan lensa makro. Lensa makro itu adalah lensa yang dia fokusnya dekat, jadi bisa memotret objek yang kecil gitu. Itu nanti detailnya lebih kelihatan gitu kalau lensa makro. Yang keempat, hal di atas tidak berlaku jika kamu masih amatiran. Ya kayak kita sekarang ya mungkin sebagai mahasiswa kita di kelas amatiran cukup gunakan kamera smartphone sih nggak apa-apa. Tapi dengan kreativitas tinggi, maka hasilnya tidak jauh berbeda dengan kamera profesional. Sesuai pepatah, ini aku diajarkan dari aku kuliah dulu juga, ada pepatah tuh yang menarik, man behind the gun. Artinya seseorang di balik senjata itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada senjata yang besar atau yang tangguh, tapi kalau orangnya lemah ya sama aja, senjatanya nggak berguna gitu. Ya kayak kamera ini, kalau kalian pakai kamera smartphone tapi kamunya tangguh atau kreatif, itu malah bisa lebih bagus mungkin. Tidak tergantung alat gitu. Yang kedua, petunjuk yang kedua, berikan bonus beberapa variasi angle. Ini untuk foto produk lebih menarik menurut saya tuh beberapa angle ya. Misalnya kalau foto meja kayak gini, nggak mungkin kan kalau kita foto dari satu angle itu kita nggak mungkin bisa lihat ketebalannya atau tekstur dari mejanya atau bentuk dari sudut lain. Itu perlu kalian kasih ya di fotografi produk. Jadi usahakan jangan satu angle saja gitu. Itu ada poin-poinnya. Oke, langsung ke petunjuk ketiga. Berikan background yang cerah. Oke, ini sudah terbukti bahwa background putih lebih membuat produk itu sendiri terkesan lebih jelas dan menarik mata, sehingga lebih menjual. Kalau kalian pernah ke Shopee atau ke Tokopedia, pasti kalau barang-barang kecil misal tas atau sepatu itu pasti pakai background putih, karena itu emang secara visual lebih menjual. Mungkin masuk ke psikologi atau gimana, saya kurang ke situ, tapi yang jelas itu malah lebih menjual gitu daripada kamu pakai produk yang terlalu banyak warna atau dan sebagainya gitu ya. Tetapi nih, jika kamu berpendapat bahwa produk kamu lebih menarik ketika menggunakan background berwarna atau hitam, maka pastikan kejelasan dari produkmu. Misalnya kalian punya produk sepatu warna hitam nih, kalian pede banget kalau backgroundnya warna hitam tuh bagus, ya silahkan. Tapi jangan sampai sepatumu nggak kelihatan di background warna hitam itu ya. Jadi tetap pastikan kejelasan dari produkmu, jangan malah nggak kelihatan gitu. Sesuaikan gitu. Itu yang keempat, ini yang paling penting juga. Jadi yang sesuai dengan teori tadi, teori pertama, kita kan melukis menggunakan cahaya. Nah ini ada faktor penting dalam fotografi itu namanya pencahayaan atau lighting. Jadi yang pertama, jangan gunakan lampu flash yang ada di kamera bawaanmu. Jadi kalau smartphone-mu ini ada lampu flashnya, itu bukan buat foto produk, itu lebih ke foto darurat sih. Misalnya kalau kalian lagi di tempat gelap itu pengen kalian foto tuh enggak apa-apa, tapi kalau untuk fotografi produk itu gunakan yang serius gitu, jangan pakai yang ada. Oke, gunakan sumber cahaya yang kedua, gunakan sumber cahaya yang lain seperti cahaya natural,
cahaya seperti cahaya matahari gitu, atau cahaya buatan menggunakan beberapa lampu lain. Jadi kalian bisa meng-create atau menciptakan suasana berbeda dengan bantuan lampu-lampu gitu ya. Yang ketiga, cahaya sangat penting untuk menimbulkan detail yang penting yang ada pada produkmu. Jadi cahaya itu menampilkan detail yang ada produkmu. Misalnya kamu jualan boneka, itu kan ada misalnya kulitnya itu kayak apa, bulunya seperti apa, itu kalau gelap itu detailnya nggak kelihatan, makanya pencahayaan harus maksimal. Yang keempat, banyak varian lampu yang bisa kamu pakai, mulai dari lampu LED seperti ini namanya lampu LED, blonde, rasa dan lain-lain. Yang penting jangan lampu ruangan ya, karena itu bukan peruntukan untuk fotografi. Lampu atas ini bukan untuk fotografi, itu cuman ya untuk kita biar nggak gelap aja. Tapi untuk lampu seperti ini, ini namanya lampu LED. Ini bisa kita taruh, misalnya mau foto laptop ini kita bisa taruh sini kan, cahayanya beda loh. Kalau kayak gini kan lebih bersinar gitu ya, dan kelihatan ini metal gitu kan ya. Ya itu gunanya pencahayaan, pentingnya pencahayaan di fotografi gitu. Gitu. Yang terakhir, pencahayaan bisa kamu mainkan untuk menimbulkan mood atau feel yang ingin kamu tambahkan atau lebih menceritakan produk kamu. Misalnya nih, kalau kamu pingin suasana homey atau suasana rumahan, kita bisa bikin cahaya misalnya dari atas sini kayak cahaya matahari masuk gitu bisa. Jadi banyak karya yang menarik dihasilkan dari permainan cahaya ya. Jadi silahkan kalian explore sendiri seperti itu. Oke, nomor 5, perbanyak referensi. Ini sangat penting juga. Selalu update referensi tentang pemasaran yang menampilkan foto produk yang kreatif. Jadi jangan sampai ketinggalan. Misalnya pesaing kita udah bikin pemasaran yang menarik, kita juga jangan sampai kalah. Kita bikin pemasaran yang juga tidak kalah menarik gitu. Dengan cara apa? Perbanyak referensi, cari ide-ide lain seperti itu. Banyak referensi seperti ini ya, banyak referensi membuatmu banyak ide dan kreativitas gitu. Terus referensi bisa kamu dapatkan di Instagram atau sosial media lain yang menampilkan foto-foto produk gitu. Kalau aku lebih ke Pinterest, kalau kalian mau lebih banyak referensi yang kece, yang keren gitu, di Pinterest tuh banyak banget. Itu kalau aku. Yang keenam, ini yang terakhir. Jadi setelah konten atau foto produk kalian jadi, tentunya kan langkah selanjutnya menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Jadi semakin banyak orang yang melihat hasilnya, semakin banyak kemungkinan orang akan mau membelinya. Jadi ini katanya dengan distribusi konten ya, kamu upload di mana atau kamu sebar di mana, itu kan itu ada di kelas media marketing, sosial media marketing gitu ya. Gitu ya. Jadi misalnya kalau kalian mau upload di Instagram, itu kan Instagram kan size-nya kotak gitu. Jadi sesuaikan ukuran dari produknya, atau ada kalian beri teks itu jangan kekecilan karena nanti nggak kebaca, itu kalian pertimbangkan seperti itu. Jadi sesuaikan lah gitu. Oke. Itu dulu untuk materi tentang foto produk ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan, kita harapkan ada diskusi yang seru di Google Classroom atau di kelas offline ya. Gitu. Jadi nanti saya rencana tuh kalian atau karya kalian itu nantinya akan dikritik sama teman-teman kalian yang lain di kelas itu. Jadi biar seru gitu loh. Ini kok kurang kayak gini gitu kan seru. Jadi saya harap ada diskusi seperti itu. Oke. Untuk materi ini sekian dari aku. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.